Dia berkata kepada murid-murid yang mendampingi dia, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, waktu saya baca bagian firman Tuhan ini, saya melihat kemanusiaan Kristus. Saudara, ketika saya merasa tidak mungkin lagi saya akan bisa lebih baik lagi atau kembali dari kegagalan saya, di situ saya sedang meremehkan kasih Tuhan. Halo, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Yohanes. Seperti biasanya saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan sebuah pujian yang akan memberkati kita sekalian. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change, one thing remains. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change, one thing remains, one thing remains. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. On and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. There's one thing remains. One thing remains. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, oh Lord. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails. And on and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul. And I
have to be your friend. There's one thing remains. One thing remains. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami masing-masing. Dan Tuhan, Engkau yang tolong kami untuk kami boleh pikir baik-baik. Dan bahkan kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan kuatkan dan mampukan kami untuk saling berbagi lewat kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya diajarkan dua hal, saudara. Yang pertama, saudara, saya diajarkan untuk bagaimana memanusiakan diri saya sendiri. Yang kedua, saudara, saya diajarkan untuk berkata, it's okay to be not okay. Nah, saudara, waktu saya membaca bagian firman Tuhan ini dan melihat perkataan Tuhan Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani, detik-detik terakhir sebelum dia ditangkap, saudara. Dia berkata kepada murid-murid yang mendampingi dia, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saudara, waktu saya baca bagian firman Tuhan ini, saya melihat kemanusiaan Kristus, saudara. Saya melihat bagaimana pergumulan yang berat yang harus ditanggung oleh Kristus. Oleh karena harus patuh dan taat kepada Bapaknya. Sekalipun ada kerelaan hatinya, saudara, tetapi ini bukan sesuatu hal yang mudah bagi Kristus. Tapi saudara, bagian ini dengan jelas Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Dia tidak menutup-nutupinya di hadapan murid-muridnya, saudara. Waktu saya baca perkataan Tuhan Yesus ini, kok saya tiba-tiba terpikir kepada Petrus, saudara. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan menderita, disalibkan, ditinggalkan. Petrus berkata, "Sekali-kali aku tidak, Tuhan." Wow, manusia super. Manusia luar biasa. Manusia beriman, saudara. Tapi saya pikir-pikir lagi. Saya lihat Petrus kurang memanusiakan dirinya sendiri. Sehingga betul, saudara, seperti yang Tuhan Yesus katakan, engkau akan tidak mengakui aku. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya belajar, saudara, untuk memanusiakan diri saya. Sekalipun saya seorang hamba Tuhan, saudara, saya perlu berkata kepada diri saya, ada titik di mana saya begitu lemah. Saya tidak berdaya. Ada kalanya di mana saya tidak dan bahkan mungkin kurang beriman kepada Tuhan. Yes, saya seorang manusia. Diperhadapkan masa-masa yang sulit. Ada kalanya bahkan bukan saya tidak beriman, tapi saya mengeluh juga kepada Tuhan. Tapi saya harus menerima
akan kelemahan itu, saudara. Karena saya memang manusia yang tiada berdaya. Itulah sebabnya, saudara, yang kedua, saya juga diajarkan oleh Tuhan untuk berkata, it's okay to be not okay. Saudara, waktu tadi saya katakan, saya ingat Petrus ketika saya baca perkataan Tuhan Yesus. Saya ingat juga, saudara, bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus, engkau memang akan menyangkal aku, tetapi engkau akan bertobat, dan kalau engkau sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saudara, saya melihat bahkan setelah kisah kebangkitan Kristus, Tuhan menghampiri Petrus, mengasihi dia, menerima dia kembali, memulihkan dia, saudara. Di situ saya melihat bahwa kasih Tuhan yang besar, yang berkata, it's okay Petrus to be not okay. Mengapa? Karena saya adalah Tuhan yang mengasihimu. Saya adalah Tuhan yang mengerti engkau manusia biasa. Aku sudah mengasihimu dan mengampunimu, bahkan sebelum engkau mengakui segala dosamu, bahkan sebelum engkau lahir dalam dunia ini, karena aku adalah Allah. Saudara, seolah-olah itu yang ingin Yesus katakan kepada Petrus. Ketika Petrus bertobat, saudara, dia bangkit. Dia bisa menerima kelemahan, kegagalan dirinya, dan dia kembali hidup bagi Tuhan, dan dia melayani banyak orang. Saudara, saya pikir ada waktu-waktu di mana juga saya kurang bisa berkata it's okay to be not okay. Saya seringkali masuk lebih dalam di dalam perasaan-perasaan yang mengganggu saya. Kalau saya gagal, kalau saya tidak berhasil, dan lain sebagainya, saudara. Bukan berarti bahwa saya diajar untuk tidak peduli dengan kesalahan saya, saudara. Tetapi saya diajar justru berpikir, saudara, bahwa sesungguhnya ketika saya merasa tidak mungkin lagi saya akan bisa lebih baik lagi atau kembali dari kegagalan saya, di situ saya sedang meremehkan kasih Tuhan. Saya meremehkan kuasa Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, menolong saya, memulihkan relasi saya dengan Dia. Oleh karena itu saya bersyukur hari ini lewat perkataan Yesus, lewat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, saudara, saya boleh belajar dua hal ini. Nah, saudara, ini yang saya renungkan. Ini berkat yang saya terima. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Apa yang saudara dapatkan dari bacaan firman Tuhan pada hari ini? Sharing dong, saudara. Bagikan di kolom komentar di bawah ya. Saya tunggu, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mengakhiri firman Tuhan dan perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tuntun kami Tuhan, semua di dalam terang firman Tuhan, supaya kami bisa mengenal siapa Engkau dan mengenal siapa diri kami, serta mengenal dunia yang Tuhan izinkan untuk kami tinggal dan kami hidupi di dalamnya. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam perenungan hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk hidup di dalamnya. Hamba berdoa dan terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan yang menolong mereka dalam kehidupan pergumulan, beri kepekaan, Tuhan hadir dan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.